Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Huangfu Tingfeng yang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba menghentikan perahu roh di atas pintu masuk jurang dewa. Saudara Huangfu, mengapa kamu berhenti, tidak melarikan diri? Saudara Huangfu, ayo jalankan perahu roh. Kakak Huangfu, 18 murid jiwa suci yang terluka di perahu roh berteriak ketakutan. Huangfu Tingfeng melihat ke belakang, menatap murid-murid jiwa suci di perahu roh, dan dengan tegas berkata, memasuki jurang pemakaman dewa pasti mati, saya memutuskan untuk melawan. Membunuh satu atau dua sudah cukup. Segera, 10 murid Fumai, yang menganggap kematian sebagai rumah, berteriak. Saudara Huangfu, kami mendengarkanmu. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri selamanya. Iya, bunuh mereka, kamu akan menjadi pahlawan setelah 18 tahun. Perang. Terdengar suara murid Fumai, segera, 18 murid jiwa suci, tidak tenang. Kakak Huangfu, apakah kamu gila? Musuh itu terlalu kuat dan kita lemah, bagaimana kita bisa bertarung? Bagaimana cara bertarung? Apakah hanya untuk mati seperti ini? Itu benar. Saudara-saudara, bersedia mengikuti saya ke dalam jurang para dewa dan melarikan diri bersama saya. Mengikuti kata-kata seorang murid jiwa suci, 17 murid jiwa suci siap untuk bergerak, dan ingin meninggalkan perahu roh untuk melarikan diri. Kesinyi yang sekarat di perahu roh, memandang semua orang dengan jijik. Aku memerintahkanmu untuk bertarung berdampingan dengan murid Fumai. Aku memerintahkanmu untuk mendengarkan pengaturan kakak senior Huangfu. Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan itu menjadi pengecut. Menghadapi omelan Kesinyi, salah satu murid jiwa suci dengan benar berkata, kakak senior kepala meminta kami untuk mematuhi perintah Anda dan membiarkan Anda melindungi kami, jangan biarkan kami mati. Lihat apa yang telah kamu lakukan sekarang. Kami memasuki persidangan dengan total 110 orang, sekarang. Di bawah kepemimpinanmu yang tidak bertanggung jawab hanya sisa beberapa orang ini. Ini semua salahmu. Oke, kalau kamu akan mati sekarang, tapi aku tidak mau dikuburkan bersamamu. Saudaraku, ikuti aku. Orang ini memimpin meninggalkan perahu roh, menginjak pedang terbang dan terbang menuju jurang dewa gelap berkabut. Pergilah. 17 orang yang tersisa menginjak pedang terbang mengikuti. Menghadapi kematian, di hati 18 orang, kepercayaan apa yang tidak berharga. Dalam sekejap mata, 18 orang yang melarikan diri, mereka lewat di atas kepala Tan Yun. Kakak ipar, mau kamu bunuh atau tidak? Di selokan, mata Sue Zian berkilat penuh kebencian. Begitu juga Mu Mengyi. Selama kompetisi besar 9 divisi, murid jiwa suci tidak hanya ingin membunuh Tan Yun, tetapi juga ingin membunuh mereka berdua. Tentu saja ingin membunuh. Tan Yun melihat ke belakang dengan mencibir, memandangi singa naga emas yang tergeletak di tepi selokan, dan berkata, orang besar, bunuh mereka, ingat untuk membunuh mereka lebih jauh. Jangan biarkan mereka membuat suara apapun. Singa naga emas, mengangguk sedikit, berubah menjadi cahaya keemasan, melayang-layang dalam kabut hitam yang mengepul, dan mengikuti 18 murid jiwa suci yang telah melarikan diri. Ikuti aku untuk turun dari kapal roh. Huangfu melompat perahu roh sambil naik pedang terbang. Dia melihat perahu roh yang mengambang di langit, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 10 murid jimat, masing-masing memegang pedang di tangan kanannya, berbaris dengan Huangfu Tingfeng. Tubuh mereka gemetar sangat karena mereka takut mati. Siapa orang hidup yang rela mati? Meskipun mereka takut mati, mata mereka tetap teguh. Tidak ada yang melarikan diri seperti murid dari jiwa suci. Di langit, Cui Fan menginjak tepi perahu roh, menatap Huangfu Tingfeng dan yang lain, dan berkata dengan ejekan, mengapa kamu tidak lari? Berlututlah untukku, aku berjanji untuk memberimu kematian yang baik,
jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Pada saat ini, di perahu roh, lebih dari 400 murid Sekte Abadi, dengan suara bulat berkata, berlututlah agar menyisakan mayatmu. Huang Fu, seringai muncul di wajahnya yang tampan, sampah. Karena kamu tidak tahu malu, jangan salahkan aku karena kejam. Chu Yifan ditutupi dengan kekuatan kuno putih dan berbalik dengan berteriak, hancurkan mereka menjadi beberapa bagian. Bunuh. Lebih dari 400 murid, memegang berbagai jenis senjata ajaib, melompat dari perahu roh, menukik ke bawah, dan siap membunuh 11 orang. Saudara bunuh. Huang Fu berteriak ke seorang murid jimat di sebelah, belum selesai bicara, tiba-tiba, teriakan keras datang dari kabut hitam. Bunuh mereka. Ziyan, Bingbing, Jun Buping, ikut aku. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng, memimpin untuk berkedip menuju kehampaan. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, puluhan murid Sekte Abadi tampak kusam dan jatuh. Boom. Tan Yun, yang menggunakan pada saat yang sama, berkeliaran di kehampaan seperti hantu, melepaskan lusinan pukulan berturut-turut. Tidak, kakak Cui, tolong. Dengan setiap pukulan Tan Yun mengenai seorang murid, beberapa kepala meledak seperti semangka, dan lusinan mayat jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, ada puluhan murid yang menatap Tan Yun, dan jatuh seperti kayu yang pingsan. Buk-buk, hampir 100 murid jatuh. Huang Fu berteriak, mengapa kamu masih terpana? Bunuh bersamaku. 10 orang bereaksi. Itu pasti gara-gara saudara Huang Fu telah berdiskusi dengan Tan Yun dan membawa musuh keluar dari perahu roh. Bunuh. Para murid rune yang terluka, mereka berkedip di tanah, dan mereka memulai pembunuhan kejam terhadap murid-murid Sekte Abadi yang pingsan. Setiap kali pedang itu jatuh, seorang murid Sekte Abadi dipenggal. Pada saat ini, Mu Mengyi, Sangguan Bingbing, Sue Ziyan, dan Jun Wuping, semua kekuatan atribut, terjalin dengan kekuatan spiritual, melonjak, berubah menjadi 4 bayangan, menginjak pedang terbang ke langit, di antara kilat, dan batu api, itu telah berubah menjadi kehampaan lebih dari 200 murid dari Sekte Abadi, cukup untuk membunuh mereka. 4 murid Huang Fu Shengzong seperti serigala, dan jalan-jalan itu membuat kekosongan muncul, dan cahaya pedang besar dengan celah ruang ramping dengan kejam menelan seorang murid Sekte Abadi. Lu Ren dengan perut besar, memegang pisau dapur atribut guntur, mengikuti dari belakang. Dia menginjak pedang terbang, dan setiap kali dia mengayunkan pedang, ada cahaya bersinar dari kekuatan guntur, yang mekar dari kehampaan, dan membunuh beberapa murid Sekte Abadi. Untuk sesaat, darah dalam kehampaan seperti hujan, dan mayat yang hancur jatuh ke bawah seperti batu. Udara penuh dengan kabut darah, penuh dengan bau darah yang menyengat. Chu Yifan terkejut, dia tidak berpikir bahwa dia bakal disergap, dan melihat bahwa beberapa murid di Huang Fu Shengzong sama sekali bukan jenderal. Melihat situasinya tidak baik, Chu Yifan menginjak pedang terbang dengan ekspresi terkejut dan melarikan diri menuju perahu roh kosong. Tinggalkan hidupmu untukku. Dalam kehampaan, mata Tan Yun merah, setelah menebas leher seorang murid, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng. Tapi itu masih selangkah lebih lambat. Saudara laki-laki dan perempuan, lari. Chu Yifan melarikan diri mengendarai perahu roh, berteriak dengan ketakutan yang tersisa. Hanya dalam 3 napas, dari lebih dari 400 murid Sekte Abadi, hanya tersisa 88 orang saat ini. 88 orang berteriak ngeri, menginjak pedang terbang, dan kekuatan spiritual mereka menyembur keluar, menembak ke segala arah, seperti bunga teratai besar, mekar dari kehampaan. Aowum, auman singa tiba-tiba terdengar, sekelompok cahaya emas tipis dari jurang dewa yang terkubur, meledak ke arah murid Sekte Abadi yang akan melarikan diri. Tidak, jeritan berhenti tiba-tiba, singa dewa menembus dada orang ini, dan setelah menghancurkan hati, semburan darah muncrat. Aum,
Singa mengaum dan mengguncang bumi. Di bawah, Huang Fu tampak ketakutan, ukuran singa naga emas tiba-tiba melonjak. Menjadi penampilan garang sebesar 100 kaki di langit. Singa naga emas melepaskan tekanan nafas yang sebanding dengan periode kesusahan tingkat ketiga. Napas terlihat seperti badai menyebar ke arah di sekitarnya, dan serangkaian retakan spasial yang menyebar dengan cepat ke segala arah dengan tekanan napas, membuat 87 murid Sekte Abadi tertekan. Boom-boom. 80 murid tidak tahan dengan tekanan napas, dan tubuh mereka mekar seperti bunga kematian. 7 murid yang tersisa dari Sekte Abadi, dengan kulit pecah-pecah, berteriak dan jatuh ke pegunungan di bawah. 7 murid Fumai, memegang pedang panjang, berkedip ke arah di mana ketujuh orang itu jatuh. Jelas untuk membunuhnya. Aum. Tiba-tiba, di dalam tubuh besar singa naga emas, kekuatan iblis emas mengalir keluar. Itu berubah menjadi kilat emas besar dan mengejar Cui Fan, yang telah melarikan diri 500 mil jauhnya. Apa yang dikendalikan oleh Cui Fan adalah harta karun terbaik, dengan kecepatan 500.000 li sehari. Singa naga emas bisa mencapai 550.000 mil sehari. Pada jarak 500 mil, hanya dalam beberapa saat, naga emas dan singa muncul di belakang perahu roh yang dikendalikan oleh Cui Fan. Singa naga emas menggigit kapal roh di mulutnya. Itu jatuh dari langit dan terbang di samping Tan Yun dan yang lainnya. Setelah menjatuhkan perahu roh, ia mengangkat kuku depannya, dan kuku kakinya yang seperti sabit. Setelah itu, singa naga emas menyusut, menjadi seukuran anak kucing, dan masuk ke pelukan Tan Yun. Kerja yang baik. Tan Yun mengelus kepala singa naga emas. Selain Mu Mengyi dan Sui Ziyan, Lu Ren, Huang Fu Tingfeng, murid Fumei memandang singa naga emas dengan kepanikan yang tak terhentikan. Tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun memiliki binatang roh yang begitu kuat. Huang Fu Tingfeng, yang pertama melambat, dan ketika ingin berlutut, dia dihentikan oleh Tan Yun yang melangkah maju. Kakak Huang Fu, jangan terlalu sopan. Saudara Tan, terima kasih atas kebaikanmu. Huang Fu membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun setelah. Tan Yun tersenyum, kamu sopan. Kemudian, setelah Tan Yun menghentikan 10 murid Fumai lainnya yang berlutut, ketika dia hendak memberitahu semua orang untuk mengumpulkan rampasan, tiba-tiba, cahaya dingin meledak ke bintang. Karena kamu di sini, maka kamu harus mati untukku. Dalam kebingungan orang banyak, Tan Yun tertawa terbahak-bahak, berubah menjadi bayangan, dan berkedip ke arah gunung yang rimbun di sebelah kiri. Setengah jalan ke atas gunung, vegetasi bergoyang, dan seorang murid laki-laki dengan barisan jiwa binatang segera mengeluarkan kapal roh harta karun bermutu tinggi, dan hendak melarikan diri. Auwem, singa naga emas muncul dari tangan Tan Yun dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah langsung menembus perahu roh, disertai dengan suara tulang patah, meledakkan kaki para murid di perahu roh. Ah! Tan Yun, maafkan aku. Maafkan aku. Murid itu meratap dengan memilukan setelah jatuh dari perahu roh ke puncak gunung. Orang ini adalah cucu dari Murong Hong, yang diturunkan ke Diaken di garis jiwa binatang, Chen Song. Setelah melihat Chen Song, Mu Mengyi di bagian bawah gemetar karena marah. Ketika Tan Yun membunuh Murong Kun di gerbang luar ngarai meteorit, Chen Song kemudian mengetahui bahwa Mu Mengyi telah memasuki garis jiwa binatang dan mengetahui bahwa Mu Mengyi adalah wanita kesayangan Tan Yun. Dia mempermalukannya setiap kali dia melihat Mu Mengyi. Selain itu, Chen Song dan Xiao Jingkong, yang dibunuh oleh Mu Mengyi di kompetisi 9 meridian sebelumnya, pernah ingin membawa Mu Menggu pergi dan menodainya. Mu Mengyi membidik murid-murid jiwa binatang, kecuali Xiao Jingkong yang sudah terbunuh, orang yang paling ingin dibunuh adalah Chen Song. Tan Yun, berikan dia padaku. Oke, Tan Yun, melemparkannya ke tanah dengan keras. Lengan kiri Chen Song patah, darah menyembur dari mulutnya, dan dia menggeliat, kakakmu, jangan bunuh aku.
Jangan panggil aku kakak, dasar binatang menjijikkan. Mu Mengyi menusuk leher Chen Song dengan kepulan darah mengalir. Setelah membunuh Chen Song, Mu Mengyi meraih pedang di tangannya dan meluncur di perahu roh tidak jauh. Ujung pedang menyentuh perahu roh. Kesinyi yang sekarat berkata dengan dingin, "Kenapa, kamu juga ingin membunuhku?" Mu Mengyi ingat dengan jelas bahwa Kesinyi ingin membunuhnya, Sue Ziyan dan Tan Yun selama kompetisi besar. Tan Yun melirik Mu Mengyi, lalu melihat kembali ke Sue Ziyan, dan berkata, "Ziyan, pergi dan kemasi rampasan." "Oh, kakak ipar yang baik." Setelah Sue Ziyan menjawab, dia mulai mengumpulkan rampasan, dan mengumpulkan semua cincin alam semesta di mayat, serta berbagai senjata ajaib yang jatuh di tanah. Tan Yun memandang Huang Fu Tingfeng dan Jun Buping, dan berkata, "Semuanya, buang mayatnya." Oke, setelah Jun Buping, Sangguan Bingbing, dan Lu Ren menjawab, mereka mulai membuang mayatnya. Huang Fu Tingfeng berkata, "Saudara Tan, saya tahu bahwa Anda dan Kesinyi memiliki permusuhan. Bagaimanapun, dia sedang sekarat. Saya harap Anda bisa memberinya waktu yang baik dan tidak menyiksanya." "Iya." Tan Yun mengangguk, lalu meluncur ke perahu roh, mengabaikan pandangan Kesinyi, dan kemudian, melihat ke samping ke arah Mu Mengyi, berkata dengan lembut, "Biarkan dia sendiri." "Iya." Mu Mengyi berkata, melemparkan pedang panjang di depan Kesinyi dan berkata dengan dingin, "Tentu saja, jika kamu tidak ingin bunuh diri, aku tidak keberatan membantumu." Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.